Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu mulai berubah. Mungkin sejak pagi-pagi aku terbiasa duduk sendirian di meja makan, menatap piring kosong sambil mendengarkan suara sendok yang kini hanya satu. Dulu, kami selalu sarapan berdua, aku dan Rafli. Ia selalu menemaniku, bahkan untuk hal kecil seperti mengaduk gula di cangkir kopi. Tapi sekarang, yang menemaniku hanya jam dinding di ruang makan yang berdetak pelan, seolah mengejek keheningan rumah kami. Aku Nadia Rahmawati, 32 tahun. Sudah 6 tahun menikah dengan Rafli, pegawai negeri di kantor pajak Parepare. Kami tinggal di rumah kecil di Jalan Baumas CP, tak jauh dari pelabuhan. Rumah itu dulu terasa hangat, tapi kini hanya sunyi yang menempati setiap ruangnya. Aku menikah dengannya karena cinta. Aku masih ingat hari ketika ia datang ke rumah orang tuaku, membawa senyum yang begitu yakin, dengan suara lembut memintaku jadi istrinya. Aku melihat di matanya keyakinan, seolah aku adalah satu-satunya arah hidupnya. Dan aku bodoh sekali, karena percaya bahwa keyakinan itu akan bertahan selamanya. Setahun setelah menikah, aku hamil. Kami bahagia sekali saat itu. Rafli bahkan memesan ranjang bayi dari Makassar, memintaku memilih warna yang paling aku suka. Aku masih ingat, kami berdebat kecil karena aku ingin warna putih, sementara dia ingin biru muda. Kami tertawa, saling meledek, dan akhirnya memilih hijau mint, warna yang katanya membawa tenang. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Di usia kandungan 7 bulan, aku kehilangan bayi kami. Hari itu hujan deras. Aku tergelincir di kamar mandi, dan ketika aku sadar di rumah sakit, Rafli duduk di sampingku dengan mata sembab. Dokter bilang jantung bayi kami berhenti berdetak. Sejak hari itu, sesuatu di antara kami ikut mati. Rafli menjadi lebih pendiam. Ia tetap perhatian, tetap lembut, tapi tak lagi hangat. Sentuhannya terasa seperti kebiasaan, bukan lagi kebutuhan hati. Aku mencoba bertahan, mencoba percaya bahwa waktu akan memperbaiki semuanya. Tapi waktu, rupanya, hanya memperdalam jarak yang tak terlihat itu. Sekarang, 6 tahun sudah berlalu. Aku masih di rumah yang sama, dengan kursi rotan yang sama di pojok ruang tamu, dengan suara jam yang sama. Tapi setiap harinya, aku merasa seperti tinggal bersama orang asing. Pagi ini, aku menyetrika kemeja Rafli. Kemeja biru muda, kemeja yang sama seperti yang ia pakai saat pertama kali kami berkenalan di acara kampus dulu, saat aku masih bekerja sebagai staf administrasi paruh waktu dan dia magang di Dinas Keuangan. Aku tersenyum kecil mengingatnya. Dulu, dia meminjam staplerku hanya untuk memulai percakapan. Kini, ia bahkan jarang memulai apapun denganku. Sayang, aku ke kantor dulu ya. Suaranya memecah lamunanku. Ia berdiri di pintu kamar, memegang map coklat berisi berkas-berkas. Katanya ada berkas wajib pajak dari Makassar yang harus dikonfirmasi sebelum sore. Aku menatap jam di dinding, pukul 3 sore. Sabtu begini juga masih kerja? Tanyaku, menahan nada curiga yang hampir keluar. Rafli tersenyum kecil. Iya, lembur setengah hari aja. Pulangnya paling malam sedikit. Aku hanya mengangguk, menyerahkan botol air minum yang sudah kusiapkan. Jangan lupa makan, ucapku lirih. Ia mengambilnya, lalu menepuk bahuku pelan. Iya, doain cepat selesai. Setelah itu ia melangkah pergi, menyalakan motor bebek tuanya dan menghilang di tikungan jalan. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Entah kenapa, kali ini langkahnya terasa terlalu ringan, terlalu tergesa, seperti seseorang yang tidak ingin ada yang menghalangi tujuannya. Setelah ia pergi, aku duduk lama di kursi dekat jendela. Aku mencoba melanjutkan pekerjaan rumah, mencuci, menjemur, menyiapkan bahan makan malam. Tapi hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang bergetar halus di dalam dada, seperti firasat yang belum berbentuk. Sudah lebih dari 2 jam sejak Rafli berangkat, tapi tak ada pesan apapun. Biasanya, meski sibuk, ia akan mengabari, sekadar menulis, sudah sampai, jangan khawatir. Sekarang tidak. Aku menatap kalender di dinding dapur, tanggal 18 Mei. Lingkaran tinta merah di sana adalah tulisanku sendiri. Hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Aku tersenyum pahit. Ia lupa, rupanya aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang ada lembur, mungkin benar ia sibuk. Tapi entah kenapa, bayangan wajahnya tadi sebelum pergi terlintas di kepala, tergesa, tapi bukan karena pekerjaan.
Lebih seperti seseorang yang sedang menuju tempat yang ingin sekali ia datangi. Tanpa sadar, aku berdiri. Mengambil jaket tipis, meraih kunci motor, dan berkata pelan pada diriku sendiri, ke pasar sebentar. Padahal aku tahu, bukan pasar yang kutuju. Aku melajukan motor ke arah barat, ke jalan yang mengarah ke pesisir kota Parepare. Udara sore terasa lembab, aroma laut mulai tercium. Kota ini kecil tapi padat, dikelilingi bukit di satu sisi dan laut di sisi lain. Aku hafal setiap jalannya, setiap belokan, setiap tempat di mana aku dan Rafli dulu sering berhenti sekadar membeli es kelapa di sore hari. Aku melewati taman mati rotasi yang ramai, lalu belok ke arah kafe Laut Biru, salah satu tempat favorit warga Parepare untuk melihat matahari tenggelam. Aku tidak punya alasan jelas kenapa ke sana, hanya dorongan aneh yang menuntunku. Langit mulai temaram saat aku tiba. Lampu-lampu kafe sudah menyala, berpendar kuning lembut di antara tiang bambu. Suara ombak terdengar samar, dan angin membawa aroma asin laut bercampur bau kopi. Aku memarkir motor di pinggir jalan dan masuk. Pelayan menyapaku ramah. "Selamat sore, Kak. Mau duduk di mana?" "Di dekat jendela saja," jawabku. Aku duduk di sudut ruangan, kursi bambu yang menghadap langsung ke laut. Pikiranku kosong. Aku memesan es kelapa muda, mencoba menenangkan diri. Tapi tak sampai 2 menit, sesuatu di mataku menangkap bayangan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Di ujung ruangan, di balik tiang kayu, duduk seorang pria dan seorang perempuan. Pria itu, kemeja biru muda, jam tangan perak, map coklat di kursi sebelahnya. Perempuan itu, rambut sebahu, kulit sawo matang, dan senyum yang membuat darahku berhenti mengalir sejenak. Aku mengenalnya. Maya, perempuan yang pernah kutolong 2 tahun lalu. Aku masih ingat hari itu jelas. Hujan deras, suara klakson motor, tubuh seorang perempuan terjatuh di depan rumahku. Aku yang menolongnya, membalut lukanya, memberinya makan. Wajahnya waktu itu pucat, tapi senyumnya lembut. Kami sempat dekat beberapa bulan, aku membantu mencarikan pekerjaan untuknya di toko bahan bangunan milik temanku. Lalu tiba-tiba dia menghilang, tanpa kabar. Dan kini, dia duduk di kafe ini. Bersama suamiku. Aku tidak bisa salah lihat. Itu Rafli. Tangan kirinya menyentuh jemari Maya di atas meja. Sekilas, lembut, tapi cukup lama untuk membuat hatiku serasa diremas. Aku menunduk cepat, menyembunyikan wajah di balik rambut. Tanganku gemetar. Aku ingin berdiri, tapi lututku lemas. Aku tidak tahu harus apa. Suara tawa kecil Maya terdengar samar, di bawah angin laut. Aku menoleh sedikit, hanya cukup untuk melihat ekspresi di wajah Rafli. Senyumnya hangat, tatapan matanya lembut. Tatapan yang dulu hanya untukku. Air mataku jatuh begitu saja. Aku usap cepat, takut ada yang melihat. Aku menatap gelas es kelapa di depanku. Airnya sudah mulai mencair, tapi aku tak bisa meneguknya. Di luar, laut bergemuruh pelan, seolah ikut menyimpan rahasia yang baru saja kutemukan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, aku berdiri, membayar minuman tanpa menatap siapapun, dan keluar dari kafe itu. Hujan mulai turun, rintik pertama mengenai pipiku. Aku tidak tahu itu air hujan atau air mata. Aku berjalan cepat ke motor, tapi sebelum menyalakan mesin, aku menoleh sekali lagi. Melalui kaca kafe yang berembun, aku masih bisa melihat mereka berdua. Maya tertawa kecil. Rafli menyentuh tangannya lagi. Dan saat itu aku tahu, rumahku, cintaku, semuanya, baru saja retak. Malamnya, Rafli pulang pukul 8 lewat. Ia menepuk-nepuk sandal basah di depan pintu, seperti biasa. "Macet banget." "Hujan di pelabuhan," katanya ringan, seolah hari ini tak terjadi apa-apa. Aku duduk di meja makan. Makanan sudah siap, ikan bakar, sambal mangga muda, dan sayur bening kesukaannya. Aku diam. "Sudah makan?" tanya Rafli. "Belum. Aku tunggu kamu." Ia tersenyum, lalu duduk. "Makannya bareng begini terus aja, enak." Aku hanya menatap. Tak ada lagi rasa manis di kalimatnya. "Capek?" tanyaku pelan. "Lumayan," jawabnya, menyendok nasi. "Oh iya, tadi ketemu teman lama. Dari Makassar. Namanya." Ia berpikir sebentar. "Maya. Kamu masih ingat?"
Yang pernah kamu tolong dulu. Dadaku bergetar hebat. Tapi wajahku tetap tenang. Iya, jawabku lirih. Aku ingat dia. Rafli tersenyum, melanjutkan makan. Dunia sempit, ya? Dia sekarang kerja bantu-bantu di pelabuhan. Cuma ngobrol sebentar kok. Aku hanya menatapnya. Aku ingin bertanya banyak hal. Sejak kapan, seberapa dekat, kenapa harus berbohong? Tapi lidahku keluh. Mungkin karena bagian dari diriku masih ingin percaya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Rafli sudah lelap di sebelahku, dengkurannya pelan. Aku menatap langit-langit kamar, memandangi bayangan lampu dari luar jendela. Di meja samping ranjang, ponselnya tergeletak. Aku menatapnya lama, jantungku berdetak keras. Tapi aku tidak berani menyentuhnya. Aku takut pada kebenaran yang mungkin kutemukan. Aku hanya berbisik pelan pada diri sendiri, kalau dia berbohong lagi, aku harus bagaimana? Suara hujan di luar semakin deras. Di dalam kepalaku, suara tawa Maya di kafe tadi sore bergema terus, seperti gema ombak yang tak mau berhenti. Dan aku tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Aku bangun lebih awal pagi itu, sebelum azan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Suara ombak dari arah pelabuhan terdengar lembut, tapi di dalam dadaku tak ada yang lembut. Ada sesuatu yang menekan dari dalam, seperti batu besar yang tertanam di dada dan tak bisa dikeluarkan. Rafli masih tertidur di sebelahku. Wajahnya tenang, bahkan damai. Aku memperhatikan garis rahangnya, gerak napasnya yang teratur, dan sesekali bunyi kecil dari hidungnya. Sulit dipercaya bahwa semalam aku melihat tangan itu menggenggam tangan perempuan lain. Aku ingin marah. Aku ingin membangunkannya dan menampar wajahnya sampai ia mengaku. Tapi ada sesuatu yang menahanku, ketakutan yang aneh. Takut bukan karena kehilangan dia, tapi karena takut kehilangan keyakinan bahwa hidupku masih punya arah. Aku perlahan bangkit, melangkah keluar kamar. Dapur masih gelap, hanya lampu kecil dekat wastafel yang menyala. Aku menyalakan kompor, merebus air, dan membuat kopi, kebiasaan lama yang entah kenapa tetap kulakukan meski setiap tegukannya terasa pahit sekarang. Sambil menunggu air mendidih, aku membuka ponsel. Tidak ada pesan baru. Tidak dari Rafli, tidak dari siapapun. Hanya notifikasi belanja online dan berita pagi tentang harga beras naik. Aku menatap layar itu lama-lama, lalu tiba-tiba terlintas wajah Maya dan suara tawa kecilnya di kafe sore itu. Rasanya seperti luka lama yang terbuka kembali, seperti waktu tak pernah benar-benar berlalu. Aku pernah mengenal perasaan ini dulu ketika kehilangan anak kami. Rasa kehilangan yang menolak sembuh, tak peduli seberapa keras aku berusaha menutupinya. Dulu setelah keguguran, aku menjalani hari-hari seperti mayat hidup. Rafli mencoba menghiburku, tapi aku tahu ia juga hancur di dalam. Kami berdua seperti dua orang yang tenggelam di laut yang sama tapi berjuang ke arah yang berbeda. Malam-malam kami menjadi sunyi. Ia sering duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Aku di kamar, memeluk bantal dan menatap kosong. Sesekali ia datang, duduk di sisi ranjang, mengelus rambutku. Tapi tak lama, ia kembali pergi. Sampai akhirnya, aku berhenti menunggunya. Aku tak tahu kapan kami mulai berhenti bicara tentang mimpi. Dulu kami sering membicarakan hal-hal kecil, ingin liburan ke Toraja, ingin buka usaha kecil, ingin punya anak 3. Tapi setelah tragedi itu, semua rencana seperti hilang makna. Dan mungkin di sanalah celah itu mulai tumbuh. Celah yang kini, 6 tahun kemudian, menjadi jurang besar yang tak bisa kulalui lagi. Sekitar pukul 8, Rafli akhirnya bangun. Ia keluar kamar dengan langkah santai, menutup mulut sambil menguap. "Wah, kamu sudah bangun dari subuh ya?" katanya, menatapku yang sedang mengaduk kopi di meja makan. Aku hanya mengangguk. "Kopimu di meja." Ia duduk, meminumnya pelan. "Enak banget kalau kopi buatan kamu, gak pernah gagal," katanya sambil tersenyum. Aku ingin menjawab sesuatu, tapi bibirku keluh. Ada jarak yang tak terlihat di antara kami, seperti kabut tebal yang menutupi setiap kata. Beberapa menit kami diam. Hanya suara detak jam yang terdengar. Lalu, tiba-tiba Rafli berkata, kemarin aku ketemu Maya bukan kebetulan, loh." Tanganku berhenti memegang sendok. Aku menatapnya perlahan. "Oh ya?" "Iya," katanya santai.
Dia lagi bantu temannya urus berkas pajak perusahaan pelabuhan. Makanya ketemu. Aku kaget juga, ternyata dia masih di Parepare. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri. Kamu bilang dulu dia kerja di Makassar. Iya, dulu. Sekarang balik ke sini, katanya butuh udara baru. Rafli tertawa kecil. Kamu jangan salah paham ya. Kami cuma ngobrol bentar. Aku menatapnya. Aku gak bilang apa-apa, Rafli. Ia menatap balik, lalu tersenyum, seolah aku baru saja membuat lelucon. Tapi aku tahu, di balik senyum itu ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan di balik tenang suaraku, ada badai yang menunggu saatnya pecah. Siang itu, setelah Rafli berangkat ke kantor, aku memutuskan pergi ke rumah Dira, sahabatku sejak SMA, yang tinggal tak jauh dari Pasar Senggol Parepare. Dira selalu jadi tempatku berlari saat kepala penuh pertanyaan. Ia menyambutku dengan pelukan hangat, seperti biasa. Kamu kurusan, Nat. Mukamu pucat banget. Kenapa? Rafli lagi bikin ulah ya? Aku tersenyum lemah. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Kami duduk di ruang tamunya yang sempit tapi rapi. Dira membuat teh manis hangat, lalu duduk di depanku, menatap dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Aku lihat dia kemarin di kafe, kataku akhirnya, suara nyaris bergetar. Sama Maya. Dira mengerutkan dahi. Maya yang mana? Yang dulu kamu tolong? Aku mengangguk. Iya. Mereka berdua kelihatannya dekat. Aku gak salah lihat, Dira. Tangannya dia pegang tangan Maya. Dira diam. Lalu perlahan berkata, kamu udah tanya dia? Belum. Aku takut. Aku bahkan gak tahu harus mulai dari mana. Kalau gitu kamu mau sampai kapan kayak gini? Kamu bukan tipe yang diam aja, Nat. Aku menatap cangkir tehku. Aku cuma pengen tahu kenapa harus dia. Kenapa perempuan itu? Aku udah bantu dia waktu itu, aku percaya dia. Tapi sekarang, air mataku jatuh lagi, membasahi jari-jari yang menggenggam cangkir. Dira menggenggam tanganku. Nat, kadang Tuhan nunjukin sesuatu bukan biar kamu langsung marah, tapi biar kamu siap. Kalau ternyata benar dia selingkuh, kamu harus kuat. Aku tertawa getir. Kuat itu gak semudah yang kamu bilang. Kamu dulu kuat waktu kehilangan bayi, kan? Katanya pelan. Kamu bisa kuat lagi. Kata-katanya menembus sesuatu di dalam diriku. Aku menatap wajahnya, sahabat yang sudah melihat semua versiku, dari yang paling cerah sampai paling gelap. Mungkin benar, aku pernah kuat. Tapi entah kenapa sekarang aku merasa rapuh seperti kaca retak, masih berdiri, tapi tinggal menunggu waktu pecah. Sore hari, aku pulang dengan kepala penuh bayangan. Aku ingin percaya pada Rafli, tapi wajah Maya terus muncul di pikiranku. Senyumnya, caranya menatap Rafli, tatapan itu tidak bisa dilupakan. Saat aku sampai di rumah, Rafli sudah di ruang tamu, membuka laptop sambil menatap layar serius. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikannya lama. Dia tampak sibuk, tapi aku tahu mata itu, mata yang sedang berusaha terlihat sibuk supaya tidak harus menatapku. Ada kerjaan tambahan? Tanyaku, mencoba terdengar biasa saja. Iya. Data kantor ada yang belum selesai. Minggu depan audit. Aku berjalan ke dapur, pura-pura sibuk memotong sayur. Tapi dalam hatiku, aku tahu, orang yang berbohong tak akan pernah menatap mata orang yang paling mengenalnya. Malamnya, setelah makan malam yang canggung, aku memutuskan mencari sesuatu. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak tahan lagi dengan semua tanda tanya. Rafli sudah tidur di kamar. Aku menunggu sampai dengkurnya terdengar teratur, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur. Aku membuka tas kerjanya yang tergantung di kursi, mencari sesuatu, apapun. Di antara berkas-berkas pajak dan nota, aku menemukan sebuah amplop kecil. Tanpa nama, tanpa perangko. Seperti surat yang tak pernah dikirim. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas, tulisan tangan halus dengan tinta biru. Aku tidak tahu apakah kamu masih memikirkanku, tapi aku masih menyimpan semua janji yang dulu kamu ucapkan. Kadang aku menyesal pernah percaya, tapi mungkin aku memang bodoh karena masih berharap kamu akan menepati satu saja dari semua kata itu. Dunia kita berubah, tapi aku belum bisa berhenti mencintaimu. Tidak ada nama pengirim.
Tapi aku tahu siapa yang menulisnya. Aku mengenali tulisan itu. Tulisan Maya. Aku menutup surat itu pelan, duduk di lantai kamar sambil memeluk lutut. Air mataku menetes tanpa suara. Semua hal yang ingin kutolak kini berdiri jelas di depan mata. Rafli berbohong. Mereka masih berhubungan. Dan yang lebih menyakitkan, ia menyimpan surat ini di antara dokumen pekerjaannya, seolah-olah perasaan itu sesuatu yang bisa ia rawat di balik map kantor. Pagi berikutnya, aku tidak membangunkannya. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap surat itu di tanganku. Ketika Rafli keluar kamar, wajahnya tampak lega, seperti seseorang yang baru tidur nyenyak setelah malam panjang. "Kok bangun pagi banget?" katanya, tersenyum. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Aku cuma gak bisa tidur." "Kenapa? Mikirin apa?" Aku menunduk sebentar, lalu menatap matanya. "Mikirin kamu." Ia tertawa kecil. "Wah, tumben romantis." Tapi aku tidak ikut tertawa. Aku hanya meletakkan surat itu di atas meja, tepat di depannya. Rafli menatapnya, lalu wajahnya berubah, cepat, tapi aku sempat melihatnya. Darahku berdesir. "Kamu mau jelasin?" tanyaku pelan. Ia memandangi surat itu lama. "Dari mana kamu dapat ini?" "Dari tasmu," jawabku tenang. Ia menarik napas panjang, lalu bersandar di kursi. "Nadia, itu cuma masa lalu." "Masa lalu yang kamu simpan di tas kerja? Yang kamu sembunyikan dariku?" Rafli mengusap wajahnya, tampak gelisah. "Aku gak mau kamu salah paham." "Aku gak salah paham, Rafli," potongku cepat. "Kamu yang salah karena berusaha menutupi sesuatu yang udah jelas." Ia diam, lalu menatapku dengan mata yang lelah. "Aku gak ada apa-apa sama dia sekarang." "Sumpah?" Aku tersenyum pahit. "Kamu pikir aku masih bisa percaya?" Rafli berdiri, berjalan ke arahku. "Nat, aku minta maaf kalau kamu merasa dikhianati. Tapi aku gak selingkuh. Aku cuma belum bisa sepenuhnya melepaskan kenangan masa lalu." "Kenangan yang kamu pelihara bersama perempuan yang pernah aku tolong?" tanyaku tajam. "Kenangan yang kamu jaga lebih kuat dari janji pernikahan kita?" Rafli menunduk. Tak menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada pengakuan. Akhirnya ia berkata pelan, "Aku butuh waktu." Aku menatapnya dalam-dalam. "Dan aku butuh kejujuran." Malam itu, kami tidak bicara lagi. Rumah terasa asing. Setiap benda di sekitarku seperti berubah makna, foto pernikahan di dinding, cangkir kopinya di meja, bahkan bantal yang kami pakai berdua. Semuanya terasa seperti saksi dari kebohongan yang tak bisa lagi kusembunyikan di bawah kata, "mungkin." Aku tahu hidupku sedang retak. Tapi aku juga tahu, aku tidak boleh runtuh begitu saja. Maya. Nama itu kembali menggema di kepalaku. Perempuan yang dulu kutolong, yang kini jadi orang yang membuatku hampir kehilangan segalanya. Tapi bagian kecil dalam diriku berkata, mungkin aku harus menemuinya lagi. Bukan untuk marah, tapi untuk tahu, seberapa dalam kebohongan ini sudah menenggelamkanku. Pagi itu aku berdiri lama di depan cermin, menatap wajah yang sama setiap hari tapi kini terasa seperti milik orang lain. Ada lingkar gelap di bawah mataku, kulit pucat, dan tatapan kosong yang membuatku sendiri merasa asing. Sudah 3 hari sejak aku menemukan surat itu, dan setiap malam aku membacanya ulang. Tulisan tangan Maya masih terasa hidup, seolah tiap huruf menyimpan napasnya. Aku masih menyimpan semua janji yang dulu kamu ucapkan. Setiap kali kalimat itu kubaca, dadaku serasa ditusuk jarum halus berkali-kali. Aku tahu aku seharusnya membuang surat itu, tapi aku belum siap. Entah kenapa, aku merasa surat itu seperti kunci menuju sesuatu yang selama ini disembunyikan Rafli. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke kafe Laut Biru, tempat aku melihat mereka bersama. Langkahku terasa berat, tapi aku tahu aku tak bisa terus menunggu. Aku butuh jawaban, meski jawaban itu mungkin akan menyakitiku lebih dalam lagi. Kafe itu terletak di tepi pelabuhan Parepare, menghadap laut yang berkilau di bawah matahari siang. Aroma kopi dan angin asin bercampur jadi satu. Ketika aku melangkah masuk, suara lonceng kecil di pintu berbunyi. Seorang pelayan menyapaku dengan ramah, tapi aku hanya mengangguk. Aku duduk di sudut yang sama seperti beberapa hari lalu, meja di dekat jendela,
tempat aku dulu melihat Rafli dan Maya tertawa bersama. Dari sini, aku bisa melihat laut luas di luar jendela. Airnya berkilau, tapi bagiku semua tampak suram. Aku menatap meja kosong di depanku dan bertanya dalam hati, berapa banyak kebohongan yang lahir di tempat ini. Sekitar setengah jam kemudian, aku melihat sosok yang ku kenal. Maya masuk, dengan langkah ringan, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Ia tampak anggun, tapi ada kesan rapuh di wajahnya, sesuatu yang dulu membuatku iba saat pertama kali menolongnya. Ia juga melihatku. Matanya membesar sejenak, lalu ia menatapku ragu. Aku menatap balik tanpa senyum. Beberapa detik yang panjang berlalu sebelum akhirnya ia menghampiriku. "Nadia?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menatapnya datar. "Silakan duduk." Ia duduk di depanku, canggung, jarinya saling meremas. "Aku gak nyangka ketemu kamu di sini," katanya pelan. "Aku juga gak nyangka," jawabku tanpa ekspresi. "Tapi kebetulan, kan, dunia kecil." Ia menunduk. "Kamu marah?" "Aku gak tahu," jawabku jujur. "Aku cuma mau tahu satu hal, Maya. Apa hubungan kamu sama suamiku sekarang?" Wajahnya menegang. "Nadia, aku gak mau kamu salah paham. Aku sama Rafli cuma teman lama yang ketemu lagi." Aku menatapnya tajam. Teman lama yang nulis surat cinta dan disimpan di tas kerjanya. Warna di wajahnya lenyap. Tangan yang tadi gemetar kini terkulai di meja. "Dia masih nyimpan surat itu?" bisiknya lirih. Aku tidak menjawab. Keheningan menggantung di antara kami, hanya terdengar suara sendok beradu dengan cangkir dari meja lain. "Aku nulis surat itu waktu aku masih di Makassar," katanya akhirnya. "Aku gak pernah kirim. Aku cuma menitipkannya lewat seorang teman kantor Rafli. Aku gak tahu dia benar-benar menerimanya atau tidak." Aku menyipitkan mata. "Jadi maksudmu, surat itu tak pernah seharusnya sampai?" Ia mengangguk pelan. "Aku menulisnya karena waktu itu aku butuh penutupan. Aku ingin mengakhiri perasaanku. Tapi sepertinya malah jadi awal dari semua ini." Aku diam, mencoba membaca wajahnya. Ada kejujuran di matanya, atau mungkin itu hanya penyesalan. Aku tidak tahu lagi mana yang nyata. "Maya," kataku akhirnya, "aku pernah menolong kamu dulu. Aku pikir kamu orang yang terluka, yang pantas dapat kesempatan baru. Tapi sekarang aku cuma pengen tahu satu hal. Kamu tahu dia sudah menikah waktu kamu menulis surat itu?" Maya menatapku, matanya berair. "Aku tahu." Jawaban itu seperti pisau. Aku tersenyum pahit. "Jadi kamu sadar apa yang kamu lakukan?" "Waktu itu aku gak sadar apa-apa, Nat. Aku kehilangan arah. Aku pikir aku cuma menulis perasaan, bukan berharap apa-apa." Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Perasaan yang salah tetap bisa melukai orang yang benar." Maya menggigit bibirnya, lalu menunduk. "Aku minta maaf. Sungguh, aku gak pernah ingin menghancurkan rumah tanggamu." Aku menarik napas panjang. "Tapi kamu tetap duduk bersamanya di kafe ini. Kamu tetap menggenggam tangannya." Air matanya jatuh. "Aku cuma kangen masa lalu, Nat. Aku gak punya siapa-siapa di kota ini." Aku menatapnya, antara iba dan marah. "Dan kamu pikir aku punya siapa?" Aku pulang dengan langkah gontai. Langit pare-pare mulai mendung, dan aroma laut yang lembab membuat napasku sesak. Aku merasa kosong, tapi sekaligus penuh dengan amarah, kecewa, dan sesuatu yang bahkan tak bisa kutemukan namanya. Sesampainya di rumah, Rafli sudah ada di ruang tamu. Ia menatapku dari sofa, seperti seseorang yang tahu badai akan datang tapi pura-pura tenang. "Kamu habis dari mana?" tanyanya datar. Aku menatapnya balik. "Dari kafe Laut Biru." Ia terdiam. Wajahnya berubah seketika. "Maya ada di sana," lanjutku pelan. "Dan aku udah bicara sama dia." Rafli berdiri perlahan, mendekat. "Kamu bicara apa?" "Semua. Tentang surat, tentang perasaan, tentang kebohongan." Ia mengusap wajahnya keras, frustrasi. "Nadia, kamu gak seharusnya." "Aku gak seharusnya apa? Menuntut kebenaran di rumahku sendiri?" Potongku tajam. Rafli menatapku, matanya mulai berair, bukan air mata sedih, tapi campuran antara penyesalan dan ketakutan.
Aku cuma bingung, Nat. Setelah semua yang kita lewati, aku gak tahu lagi gimana harus jadi suami yang baik. Aku tertawa getir. Lalu kamu pilih jadi suami yang berbohong. Ia menunduk. Aku gak sengaja ketemu dia. Awalnya cuma ngobrol tentang masa lalu. Tapi makin lama, aku sadar aku kangen perasaan yang dulu, perasaan yang bikin aku merasa hidup. Kata-katanya seperti racun yang perlahan masuk ke dalam darahku. Aku tak bisa menahan air mata lagi. Jadi selama ini aku apa, Rafli? Orang yang bikin kamu merasa mati? Ia terdiam. Aku melangkah mundur. Aku gak akan minta kamu memilih. Aku cuma mau kamu tahu, aku juga capek pura-pura bahagia. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Suara hujan di luar seperti mengetuk-ngetuk jendela, mengingatkanku pada malam ketika aku keguguran dulu. Rafli tidak menyusulku. Ia tetap di kamar kami, mungkin menatap langit-langit dan menghitung berapa kali ia salah langkah. Aku menatap surat Maya yang masih kusimpan di meja kecil. Aku seharusnya membuangnya, tapi entah kenapa aku merasa surat itu belum selesai. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang belum diucapkan. Aku membalik surat itu. Di belakangnya, di pojok kanan bawah, ada tulisan kecil yang sebelumnya tak kupahami. Tulisan samar dengan tinta yang hampir pudar. Pelabuhan lama, tempat pertama aku melihatmu, tempat terakhir aku akan menunggu. Aku terdiam. Pelabuhan lama. Tempat itu tak jauh dari rumah, sekitar 2 kilometer ke arah barat. Tempat yang dulu sering kami datangi sebelum menikah. Tempat aku dan Rafli pertama kali mengucapkan janji yang kini terasa hampa. Mungkin itu hanya simbolis. Tapi bagian dalam diriku berkata, mungkin Maya benar-benar menulis surat ini untuk sesuatu, atau seseorang. Dan bagian yang lain berbisik, mungkin di sanalah semua ini bermula, dan di sanalah aku harus mengakhirinya. Keesokan harinya, aku pergi ke pelabuhan lama. Angin laut berembus kencang, membawa bau ikan asin dan karat dari kapal nelayan yang bersandar. Di kejauhan, matahari memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Aku berjalan menyusuri dermaga kayu yang berderit di bawah kakiku. Di ujung sana, aku melihat sesuatu. Seseorang berdiri membelakangi laut, rambutnya tertiup angin. Aku mengenali sosok itu, Maya. Ia memegang sesuatu di tangannya, foto. Ketika aku mendekat, ia menoleh. Wajahnya basah oleh air mata. Nadia, katanya pelan. Aku gak tahu kenapa kamu kesini, tapi mungkin ini memang waktunya. Aku diam. Aku dulu ketemu Rafli pertama kali di sini, lanjutnya. Dia bantu aku waktu aku jatuh di dermaga. Sejak itu aku suka dia, tapi aku gak pernah bilang. Waktu aku tahu dia menikah, aku pergi. Tapi ternyata perasaan itu gak ikut pergi. Ia menatap laut. Surat itu bukan untuk dia baca, tapi untuk aku tinggalkan. Aku cuma ingin menutup cerita yang gak pernah dimulai. Aku menatapnya lama. Entah kenapa, amarahku perlahan hilang. Yang tersisa hanya kesedihan panjang yang tak punya arah. Aku gak tahu harus bilang apa, kataku akhirnya. Tapi mungkin kamu benar. Ini memang waktunya mengakhiri semuanya. Ia mengangguk, tersenyum lemah. Makasih, Nadia. Kamu orang baik. Mungkin terlalu baik buat dunia yang kejam. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Angin laut berhembus di belakangku, membawa suara ombak yang pecah di batu dermaga. Entah mengapa, langkahku terasa lebih ringan. Tapi di hati kecilku, aku tahu, ini belum berakhir. Karena meski aku sudah tahu kebenaran dari Maya, aku belum mendengar semuanya dari Rafli. Dan aku tidak akan bisa tenang sampai aku tahu siapa sebenarnya yang masih disimpan di hatinya. Hujan mulai turun sejak sore, deras dan panjang, seakan langit pare-pare memutuskan untuk membasuh semua dosa yang tersembunyi di kota kecil ini. Aku duduk di ruang tamu, menatap jendela yang berembun, mendengarkan suara rintik yang beradu dengan genting. Di luar, dunia terasa jauh. Di dalam, segalanya terasa rapuh. Sudah 3 hari sejak pertemuanku dengan Maya di pelabuhan lama. Sejak hari itu, Rafli hampir tidak bicara padaku. Kami hidup seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi rumah. Ia pergi pagi, pulang larut, dan setiap kali aku mencoba membuka percakapan, ia hanya menjawab dengan kalimat pendek yang membuatku semakin hampa. Namun malam ini berbeda. Aku tahu sesuatu akan pecah.
Entah kenapa, aku merasakannya dalam dada sejak aku melihat tatapan matanya sore tadi, tatapan seseorang yang kelelahan karena terus berbohong. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding, foto yang dulu kubanggakan pada teman-teman. Aku masih ingat hari itu. Aku mengenakan kebaya putih, ia mengenakan jas abu-abu. Kami tersenyum di depan para tamu, seolah tak ada yang bisa memisahkan kami. Siapa sangka, di balik senyum itu ternyata ada rahasia yang lebih dalam dari cinta. Pintu depan berderit. Rafli masuk, tubuhnya basah kuyup, rambutnya meneteskan air ke lantai. Ia menggantung jasnya tanpa bicara, lalu berjalan ke ruang tamu. Aku menatapnya lama. "Kamu gak bawa payung?" Tanyaku datar. Ia tidak menjawab, hanya duduk di sofa, memijit pelipisnya. "Aku capek, Nat." "Aku juga," jawabku pelan. "Capek nunggu kamu jujur." Ia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Ada sesuatu di sana, rasa bersalah, tapi juga ketakutan. "Kamu mau apa lagi aku jelasin? Semua udah kamu tahu." "Belum semuanya." Aku mencondongkan tubuh. "Aku pengen tahu kenapa kamu menikahi aku, Rafli." "Sebenarnya kenapa?" Ia menatapku, lama, lalu tertawa kecil. "Pertanyaan itu terlambat, Nat." "Terlambat bukan berarti gak penting." Aku menggenggam lututku, mencoba menahan gemetar. "Aku ketemu Maya. Dia bilang sesuatu." Wajahnya menegang. "Apa yang dia bilang?" "Dia bilang dia tahu sesuatu tentang keluargaku." "Tentang ayah?" Rafli diam, lalu perlahan berdiri, berjalan ke arah jendela. Suara hujan semakin keras, seolah langit ingin menutup percakapan kami. "Ayah kamu," suaranya berat, nyaris tenggelam dalam suara hujan. "Dia orang hebat. Dihormati banyak orang. Tapi dia juga menghancurkan banyak hidup." Aku mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Rafli menatap keluar jendela. "Kamu tahu proyek tanah di Sumpang Minangkabau 20 tahun lalu?" Aku menggeleng. "Itu urusan lama. Aku masih anak-anak waktu itu." "Bapak kamu waktu itu pengusaha besar. Dia beli tanah dari nelayan dengan harga murah, janji mau bangun perumahan rakyat. Tapi proyeknya gagal. Banyak keluarga terusir. Salah satunya keluarga aku." Aku terdiam. Napasku tersendat. "Keluarga kamu?" Rafli mengangguk pelan. "Ayahku nelayan di sana. Setelah tanah kami dijual, dia gak punya tempat lagi buat hidup. Dia kerja serabutan, sampai akhirnya jatuh sakit. Waktu aku SMA, dia meninggal. Ibuku nyusul setahun kemudian. Aku sendirian waktu itu, Nat." Aku menatapnya dengan mata yang mulai berair. "Kenapa kamu gak pernah cerita?" Ia tertawa getir. "Kamu pikir aku sanggup? Kamu anak dari orang yang bikin hidup keluargaku hancur. Tapi aku juga jatuh cinta sama kamu. Kamu perempuan pertama yang bikin aku lupa benci." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi waktu kamu nikahi aku, kamu masih bawa dendam itu?" Ia menutup mata. "Aku gak tahu, Nat. Awalnya aku cuma pengen tahu gimana rasanya bikin keluarga kamu ngerasain kehilangan. Tapi waktu aku kenal kamu lebih dalam, semuanya berubah. Aku beneran cinta. Tapi cinta itu campur aduk sama marah yang gak pernah selesai. Aku merasa dunia berhenti. Semua yang ku kenal runtuh dalam sekejap. Jadi selama ini kamu menikah denganku bukan karena cinta, tapi karena dendam?" Rafli menatapku, matanya basah. "Bukan begitu. Aku cinta kamu, Nat. Tapi aku gak bisa bohong kalau bagian dari diriku pernah ingin membalas apa yang keluargaku alami." Aku berdiri, tubuhku gemetar. "Kamu sadar gak kamu ngomong apa, Rafli? Aku hidup sama kamu 7 tahun, percaya setiap kata, sementara kamu nyimpen racun di hatimu." "Bukan begitu. Aku kehilangan anak kita, Rafli. Dan kamu di sisiku waktu itu. Jangan bilang semua itu cuma bagian dari permainan balas dendammu." Ia menunduk, bahunya bergetar. "Bukan, aku gak pernah mainin kamu. Tapi aku juga gak pernah bisa lepas dari masa lalu itu. Aku kira menikah sama kamu bisa nyembuhin luka, ternyata malah bikin luka itu makin dalam." Aku terisak. "Kamu tahu gak rasanya dikhianati 2 kali? Pertama oleh cinta, kedua oleh kebenaran yang datang terlambat." Ia mendekat,
mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Nat, aku mohon. Aku salah. Tapi aku beneran cinta kamu. Aku menggeleng, air mata bercucuran. Cinta yang lahir dari dendam gak pernah murni, Rafli. Kamu mencintaiku bukan karena aku, tapi karena aku bagian dari sesuatu yang kamu benci. Suara hujan memecah malam, deras, menelan semua kata. Aku melangkah ke pintu, tapi sebelum keluar aku berbalik. Mulai malam ini, aku gak tahu lagi siapa kamu. Tapi aku tahu siapa aku, seseorang yang akhirnya sadar bahwa cinta yang tumbuh di atas kebohongan cuma akan layu, tak peduli seberapa deras hujan berusaha menyiraminya. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Hujan mengguyur tubuhku, dingin dan menusuk, tapi di dalam dadaku justru ada kehangatan aneh, rasa bebas yang lahir dari kehancuran. Di belakangku, aku mendengar suara Rafli memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan hujan menelan semua yang dulu kusebut rumah. Malam itu, Pare-Pare tenggelam dalam hujan, dan aku tenggelam dalam kesadaran pahit, bahwa kadang cinta tak datang untuk menyembuhkan, tapi untuk mengungkap luka yang selama ini kita sembunyikan sendiri. Sudah 2 minggu sejak malam hujan itu. 2 minggu sejak aku meninggalkan rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Aku kini tinggal di rumah tua peninggalan almarhum nenek, di daerah Bacukiki. Rumah itu sepi, tapi di sanalah aku menemukan kembali diriku, atau setidaknya, bagian yang pernah hilang. Setiap pagi aku duduk di teras, menatap jalanan yang masih basah oleh embun. Dulu aku akan menangis setiap kali mengingat Rafli. Sekarang, tidak lagi. Air mata sudah kering. Yang tersisa hanya bara yang perlahan membakar diamku. Aku tak lagi ingin memohon kejujuran atau penjelasan. Aku ingin kebenaran. Dan kebenaran, kupelajari, tidak datang dari mulut seseorang yang pernah mencintai kita, tapi dari luka yang ia tinggalkan. Suatu sore, aku membuka lemari tua nenek. Di dalamnya ada koper berdebu berisi dokumen-dokumen lama milik ayah. Saat kubuka, aroma kertas tua memenuhi ruangan. Ada peta, sertifikat tanah, dan lembar perjanjian yang bertanggal hampir 30 tahun lalu. Di sana tertera tanda tangan ayah, dan satu lagi nama yang membuat napasku tertahan, Rasman bin Kala. Nama itu tak asing, ayah Rafli. Tanganku gemetar. Aku membaca ulang surat itu. Ayah menjanjikan kompensasi tanah kepada keluarga Rasman setelah proyek perumahan gagal, tapi di bawahnya ada coretan tangan ayah sendiri. Tak perlu dibayar. Sudah selesai. Selesai? Tidak. Karena dari selesai, itulah hidup Rafli berubah jadi dendam. Aku menatap tanda tangan itu lama, lalu menutup koper dengan pelan. Dalam kepalaku, sesuatu mulai tersusun, sebuah rencana. Malam itu aku menulis surat untuk diriku sendiri di buku catatan. Aku menulis, aku tidak akan membalas dengan cara mereka. Aku akan mengembalikan semua luka dengan kebenaran. Tapi sebelum kebenaran menyejukkan, biarlah panasnya membakar mereka dulu. Keesokan harinya aku kembali ke kota. Pare-Pare terasa berbeda, lebih kecil, lebih sunyi. Mungkin karena aku melihatnya bukan lagi sebagai rumah, tapi sebagai panggung tempat semua kebohongan dimainkan. Aku mengenakan pakaian sederhana, menutupi wajah dengan selendang agar orang tidak terlalu mengenali. Aku tidak ingin Rafli tahu aku kembali. Tujuanku satu, menemukan Maya. Aku tahu Maya bekerja di sebuah salon di daerah Lakessi. Aku menunggunya di depan ruko kecil yang mulai sepi menjelang senja. Saat ia keluar, aku berdiri di hadapannya. Ia terkejut. Nadia? Suaranya bergetar. Kamu kesini buat apa? Aku tersenyum tipis. Ngopi? Tapi kalau kamu sempat, aku mau ngobrol. Tentang Rafli. Dan tentang masa lalu. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk. Kami berjalan ke warung kecil di pinggir jalan. Hujan rintik-rintik mulai turun, dan aku hampir bisa mendengar gema dari malam itu. Maya menatapku beberapa kali, tapi tidak berani bicara duluan. Aku tahu kamu gak jahat, kataku pelan. Kamu cuma bagian dari cerita yang lebih besar. Tapi aku perlu tahu semuanya. Ia menghela napas panjang. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku dan Rafli kenal jauh sebelum dia nikah sama kamu. Waktu itu aku bantu dia ngurus ibunya yang sakit. Tapi setelah ibunya meninggal, dia berubah.
Dia sering ngomong tentang seseorang, tentang ayahmu. Aku menatapnya tajam. Apa yang dia bilang? Dia bilang, keluarga kamu ngambil semua yang seharusnya jadi milik keluarganya. Dia pernah sumpah mau balas dendam. Maya menggigit bibirnya. Aku pikir waktu dia nikah sama kamu, dia udah berubah. Tapi ternyata, aku mengangguk pelan. Dia gak pernah benar-benar lepas dari masa lalu. Sekarang kamu mau apa, Nat? Kamu masih cinta dia? Aku tertawa pelan. Cinta itu aneh, Maya. Kadang dia mati pelan-pelan, tapi tubuhnya masih hangat. Aku gak tahu apa yang aku rasakan sekarang. Tapi aku tahu satu hal, aku gak mau lagi jadi korban cerita orang lain. Aku meninggalkan Maya di sana. Tapi sebelum pergi, aku sempat berbalik dan berkata, terima kasih. Kamu baru saja menyalakan api yang kupadamkan terlalu lama. 3 hari kemudian, aku mendatangi kantor notaris lama yang dulu bekerja dengan ayah. Seorang pria paruh baya bernama Pak Darwis masih mengingatku. Kamu anaknya Pak Ahmad, kan? Dulu sering ikut ke sini waktu kecil. Aku mengangguk. Saya butuh semua arsip proyek Tanah Sumpang Minangaya tahun 1999. Pak Darwis sempat terdiam. Itu sudah ditutup lama sekali. Tapi saya masih simpan beberapa berkas fotokopinya. Ia kembali dengan map tebal. Di dalamnya ada catatan transaksi, foto tanah, dan daftar keluarga terdampak. Salah satunya bertanda bintang merah, Rasman bin Kala, kompensasi tidak dibayarkan. Aku memotret semuanya dengan ponselku. Lalu aku berkata, Pak Darwis, kalau ada wartawan yang tertarik bahas proyek gagal itu, kira-kira bisa saya arahkan ke Bapak. Ia menatapku heran. Wartawan? Mau kamu apakan cerita lama itu, nah? Aku tersenyum samar. Mungkin sudah waktunya kebenaran jalan-jalan lagi. Beberapa hari berikutnya, berita mulai muncul di portal lokal. Kasus Tanah Lama, jejak gelap proyek Ahmad Fadli kembali disorot. Nama ayahku muncul di mana-mana. Aku tahu aku sedang mengguncang fondasi keluargaku sendiri, tapi anehnya, aku tidak takut. Aku hanya merasa adil. Teleponku berdering berkali-kali, dari ibu, dari adikku di Makassar, bahkan dari sekretaris keluarga. Tapi aku tidak menjawab. Aku ingin mereka merasakan apa yang dulu dirasakan keluarga Rafli, kehilangan, malu, tak berdaya. Namun malam itu, satu panggilan kubuka. Dari nomor yang tak asing tapi sudah lama tak kudengar suaranya. Nat, suara Rafli di seberang, lemah dan putus-putus. Kamu yang nyebarin berita itu? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap bayangan diriku di jendela. Aku cuma menyampaikan kebenaran, Rafli. Bukankah kamu bilang aku harus tahu semuanya? Ayah kamu bisa jatuh sakit karena ini. Kamu sadar gak kamu ngapain? Aku tersenyum getir. Ayah kamu juga jatuh sakit karena ulahnya dulu. Mungkin ini namanya keseimbangan. Jadi ini balas dendam? Bukan. Ini penebusan. Ia terdiam lama. Aku mendengar suara helaan napas berat. Aku salah, Nat. Tapi jangan turunkan dirimu ke tempat yang sama kayak aku. Aku menatap langit malam yang masih menyimpan sisa hujan. Terlambat, Rafli. Api udah nyala. Dan aku gak akan padamkan sampai semua terbakar rata, termasuk aku sendiri kalau perlu. Telepon terputus. Aku menutup ponsel, lalu bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Bukan karena bahagia, tapi karena aku tahu arah langkahku sekarang. Aku bukan lagi perempuan yang menangis di bawah hujan. Aku adalah perempuan yang belajar menyalakan hujan di dalam dadanya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar, Rafli mencari aku di Bacu Kiki. Ia datang larut malam, mengetuk pintu rumah nenek. Aku tidak membuka. Aku hanya menatap dari balik jendela, melihatnya berdiri di bawah hujan, tubuhnya menggigil. Di tangannya ada sesuatu, amplop putih. Ia menaruh amplop itu di depan pintu, lalu pergi. Setelah ia hilang di tikungan jalan, aku membuka pintu. Di dalam amplop itu ada surat dan sebuah foto. Foto lama, kabur, diambil di pinggir laut. Seorang anak laki-laki kecil memegang tangan seorang pria dewasa. Di belakang foto tertulis, "Kalau aku tahu kamu anak siapa sejak dulu, mungkin aku gak akan berani mencintaimu. Tapi cinta itu sudah terlanjur lahir, Nat."
Aku menatap foto itu lama, air mata mulai menetes. Hujan turun lagi malam itu, lebih lembut dari biasanya. Dan di tengah hujan itu, aku sadar, kadang balas dendam bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk menghapus sisa cinta yang terlalu dalam untuk dimaafkan. Namun aku belum selesai. Masih ada satu bab yang harus kutulis sendiri, bab tentang kebenaran terakhir yang disembunyikan ayah. Dan kali ini, aku tidak akan hanya jadi saksi, aku akan jadi hakimnya. Hari-hari setelah berita itu menyebar berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Nama keluargaku jadi bahan bisik-bisik di setiap sudut Parepare. Di media lokal, foto ayah terpampang dengan judul mencolok, pengusaha senior tersandung kasus lama. Di rumah sakit tempat ayah dirawat, wartawan menunggu di depan pintu kamar, sementara ibu menangis tanpa suara di kursi panjang koridor. Aku berdiri di ujung lorong, menyaksikan semuanya dalam diam. Tak ada yang tahu aku yang memulai semuanya. Tapi setiap langkah kaki wartawan, setiap kilatan kamera, setiap air mata ibu, semuanya menamparku dengan rasa bersalah yang tak terhindarkan. Namun rasa bersalah itu kalah oleh sesuatu yang lebih kuat, keinginan untuk tahu kebenaran sepenuhnya. Aku tak mau berhenti di tengah jalan. Aku harus tahu seberapa dalam dosa yang sudah dilakukan keluarga kami. Dan kenapa semua orang diam selama ini? Pagi itu aku memutuskan untuk menemui seseorang yang disebut Pak Darwis dulu, seorang pensiunan pegawai kantor agraria bernama Pak Basri. Ia tinggal di rumah sederhana di belakang Pasar Sumpang. Rumahnya dikelilingi pohon pisang dan bau tanah basah. Saat aku memperkenalkan diri, ia tertegun sejenak. "Kamu anaknya Ahmad Fadli?" Aku mengangguk. "Saya datang bukan buat bela ayah, Pak. Saya mau tahu kebenaran." Ia menarik napas panjang. "Kebenaran, nak, kadang gak bisa dikunyah tanpa bikin lidah berdarah. Tapi saya siap." Pak Basri masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa map tua. "Ini salinan laporan yang gak pernah dipublikasikan. Dulu saya disuruh buang, tapi saya simpan. Entah kenapa, hati saya gak tega." Aku membuka map itu di depannya. Di dalamnya ada surat-surat jual beli, dokumen kontrak, dan satu foto yang membuat seluruh tubuhku dingin. Di foto itu, ayah berdiri di depan rumah nelayan yang sudah setengah rubuh. Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda dengan bayi di gendongan. Aku membalik foto itu. Di belakangnya tertulis, "Kepada Siti dan bayinya, semoga hidup kalian lebih baik setelah ini." Tanggalnya, 2000. Aku menatap Pak Basri. "Siapa Siti?" Ia menunduk. "Itu Ibu Rafli." Aku nyaris tak bisa bernapas. Kenapa ayahku kasih foto ini? Karena waktu itu, hubungan mereka bukan sekadar urusan tanah, nak. Ayahmu dia pernah dekat dengan Ibu Rafli. Sangat dekat. Sampai ya, kamu ngerti maksud saya. Kepalaku berdengung. "Maksud Bapak, Rafli?" Pak Basri mengangguk pelan. "Ya, Rafli kemungkinan besar anak ayahmu juga." Aku menutup mulut dengan tangan. Dunia berputar. Semua yang ku ketahui tentang cinta, tentang pernikahanku, tentang alasan Rafli mencintaiku sekaligus membenciku, semuanya runtuh dalam satu kalimat itu. Aku bangkit tanpa pamit. Langit Parepare mendung lagi, seolah ikut menahan napas. Di dalam mobil, aku menatap wajahku di cermin spion. Aku ingin muntah. Semua rasa jijik, sedih, marah, dan ngeri bercampur jadi satu. Sore itu aku tiba di rumah sakit. Ibu duduk di samping ranjang ayah yang terbaring lemah. Tubuh ayah dipenuhi selang, tapi matanya masih hidup. Saat melihatku, ia memalingkan wajah. "Ayah," suaraku bergetar. "Aku tahu semuanya." Ia tidak menjawab. Aku melangkah mendekat. "Kamu punya hubungan sama Ibu Rafli, kan? Dan Rafli dia anakmu juga." Ibu menoleh cepat. "Nadia?" Tapi ayah hanya menutup mata. "Siapa yang bilang?" "Pak Basri. Dia kasih aku dokumen lama, foto kalian." Ayah terdiam lama, lalu akhirnya membuka mulut. "Ya, itu benar." Tangisku pecah. "Kenapa, ya? Kenapa kamu diam selama ini? Kenapa kamu biarin aku menikah sama dia?" Ayah menatapku, matanya penuh rasa bersalah. "Aku gak tahu kalau dia anakku sampai setelah pernikahan kalian. Aku baru tahu dari seorang kenalan lama. Aku mau cerita, tapi kamu waktu itu keguguran.
Aku takut kamu gak kuat. Aku terisak. Kamu pikir aku kuat sekarang? Ibu berdiri, wajahnya pucat. Kamu berarti. Suaranya serak, kehilangan arah. Kita semua ini dosa, Ahmad. Ayah menunduk. Aku tahu. Dan aku siap menanggungnya. Aku melangkah mundur, hampir jatuh. Ruangan itu terasa sempit, udara menolak masuk paru-paruku. Semua yang kutahu tentang diriku, tentang darah yang mengalir di tubuhku, berubah menjadi racun. Malamnya aku kembali ke rumah nenek. Di meja makan, foto lama ayah dan ibu masih berdiri tegak, seolah menatapku dengan mata yang sama dinginnya. Aku menyalakan lilin kecil, menatap nyala api yang bergoyang di udara. Dalam pantulan cahaya itu, aku melihat wajahku sendiri, bukan lagi wajah yang sama seperti dulu. Teleponku berdering. Rafli? Aku mengangkatnya tanpa suara. Nat, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku dengar ayahmu sakit. Aku turut prihatin. Aku menarik napas panjang. Rafli? Aku tahu semuanya. Ia terdiam beberapa detik. Semuanya apa? Bahwa kamu anak ayahku juga, keheningan di ujung sana lebih menyakitkan daripada teriakan. Aku bisa mendengar suaranya gemetar. Aku udah tahu, Nat. Aku tahu dari ibuku waktu dia sekarat. Air mataku jatuh lagi. Kenapa kamu gak bilang? Karena aku juga gak percaya. Aku pikir dia cuma halusinasi orang sekarat. Tapi waktu aku lihat wajah ayahmu di berita, semua jadi masuk akal. Aku menutup mata. Jadi kita hidup di kebohongan ganda. Aku, kamu, mereka semua. Nat, aku minta maaf. Berhenti, Rafli. Udah gak ada kata maaf buat dosa yang kayak gini. Nat, aku masih cinta kamu. Aku menahan napas. Cinta kita gak punya tempat di dunia ini. Dan mungkin dari awal, gak pernah seharusnya ada. Telepon terputus. Aku menjatuhkan ponsel ke meja, lalu duduk di lantai, menangis tanpa suara. Hujan turun lagi di luar jendela, tapi kali ini tidak membawa rasa tenang, hanya kehampaan yang menyesakkan. Keesokan harinya, ayah meninggal. Berita itu tersebar cepat. Orang-orang datang melayat, beberapa dengan wajah simpati palsu, beberapa dengan tatapan ingin tahu. Aku berdiri di sisi jenazah, memandangi wajah ayah yang kini tenang untuk selamanya. Mungkin di sana, di tempat yang lebih tinggi, ia akhirnya bebas dari semua kebohongan yang ia buat. Tapi aku tidak. Rafli datang. Ia berdiri jauh di ujung ruangan, tanpa bicara. Mata kami bertemu sekali, lalu sama-sama berpaling. Tak ada lagi kata yang bisa menghapus kenyataan bahwa kami adalah dua jiwa yang terikat oleh cinta dan darah yang sama. Saat semua orang pergi, aku duduk sendirian di depan pusara ayah. Di tanganku masih ada foto lama itu, kini basah oleh hujan. Aku membisikkan sesuatu ke tanah. Kebenaranmu membunuhku, ya. Tapi setidaknya, aku akhirnya tahu siapa aku. Langit pare-pare memerah menjelang senja. Hujan berhenti, tapi tanah masih lembab, dan dari dalam dada, aku tahu, belum semuanya selesai. Karena di balik kehancuran ini, masih ada satu hal yang harus kutentukan, apakah aku akan terus hidup dalam kutukan masa lalu, atau kubakar semuanya, termasuk diriku sendiri, sampai tak tersisa apa-apa lagi. Hari-hari setelah pemakaman ayah seperti berjalan di udara. Aku bangun setiap pagi tanpa arah, hanya menatap cahaya matahari yang menembus tirai kamar dan mengingat wajah ayah di detik terakhir hidupnya. Aku pikir kematian akan mengakhiri semua luka, tapi ternyata justru membuka pintu ke jurang yang lebih dalam. Pare-pare terasa lebih sepi dari biasanya. Laut di kejauhan tampak tenang, tapi aku tahu di dasarnya arus masih bergolak. Begitu pula dengan diriku. Di luar aku tampak tenang, tapi di dalam dada, ada sesuatu yang belum selesai. Aku sudah mencoba memaafkan. Ibu sering datang ke rumah nenek, duduk bersamaku sambil berdoa. Tapi setiap kali menatap wajahnya, aku hanya bisa bertanya dalam hati, bagaimana bisa selama ini kami hidup dalam kebohongan yang begitu sempurna. Suatu sore, aku berjalan di sepanjang tepi sungai Supa, tempat ayah dulu sering membawaku bermain waktu kecil. Di bangku tua di bawah pohon asam, aku duduk sambil membawa buku catatan lama yang kutemukan di lemari ayah. Catatan itu berisi tulisan tangannya yang sudah mulai kabur, angka-angka, nama-nama,
dan kalimat pendek yang tampak seperti kode. Di halaman terakhir, ada tulisan kecil yang membuat darahku berdesir. Mereka semua tahu. Tapi mereka memilih diam. Aku menatap kalimat itu lama. Mereka semua tahu. Siapa yang dimaksud ayah? Aku mulai menyusuri kembali ingatan lama, wajah-wajah yang dulu sering datang ke rumah, orang-orang yang ayah sebut sebagai teman lama. Salah satunya muncul di kepalaku, Pak Darwis, teman bisnis ayah yang dulu juga menjadi saksi di pernikahanku dengan Rafli. Aku menggenggam buku catatan itu erat. Rasa ingin tahu kembali menyalakan api yang sempat padam. Keesokan harinya aku menemui Pak Darwis di kantornya di Jalan Jenderal Sudirman. Lelaki itu kini tampak menua, rambutnya memutih, tapi matanya tetap tajam. Aku cuma mau nanya satu hal, Pak, kataku dengan nada tegas. Apa Bapak tahu hubungan ayahku dengan keluarga Rafli dulu? Pak Darwis tersenyum samar. Nadia, beberapa rahasia lebih baik dikubur bersama tanah. Rahasia itu udah ngebunuh separuh hidupku, Pak. Sekarang aku cuma mau tahu sisanya. Ia menatapku lama, lalu berdiri dan menutup pintu ruangannya. Kamu anak yang keras kepala, sama kayak ayahmu. Jawab saja, Pak. Baik. Iya, aku tahu. Aku tahu dari awal siapa Rafli. Tapi waktu itu, perusahaan keluargamu lagi di ujung tanduk. Kalau kabar itu sampai keluar, reputasi keluarga kalian hancur. Ayahmu minta aku tutup mulut. Dan aku nurut, karena aku berutang nyawa sama dia. Aku terdiam. Berutang nyawa? Iya. Dulu waktu krisis, ayahmu nyelamatin aku dari kasus hukum. Tanpa dia, aku mungkin di penjara sekarang. Jadi waktu dia minta aku tutup mulut soal hubungan itu, aku gak bisa nolak. Aku memejamkan mata. Jadi semua orang tahu. Semua orang tahu, kecuali aku. Pak Darwis mengangguk pelan. Ayahmu bukan orang jahat, Nat. Dia cuma manusia yang takut kehilangan segalanya. Tapi yang dia korbankan adalah hidupku sendiri. Malamnya aku duduk sendirian di teras rumah nenek. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk. Aku menatap langit pare-pare yang kelabu, lalu membuka buku catatan ayah lagi. Di antara halaman-halaman tua itu, terselip surat lain yang belum pernah kulihat. Amplopnya usang, tapi di atasnya tertulis jelas, untuk Nadia, jika aku sudah tiada. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Nadia, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tak ada lagi di dunia. Aku tidak minta maaf, karena kata maaf tidak cukup. Aku hanya ingin kamu tahu, semua yang kulakukan dulu, aku lakukan karena aku takut kehilangan kamu dan ibumu. Dulu aku mencintai perempuan lain, Siti, dan dari hubungan itu lahirlah Rafli. Aku ingin memperbaiki segalanya, tapi waktu tak memberiku kesempatan. Aku biarkan rahasia itu hidup karena aku tidak mau kamu tumbuh dalam kebencian. Tapi kebohongan tetap kebohongan, dan akhirnya, semuanya kembali menuntut balas. Aku berharap kamu bisa hidup tanpa mewarisi dosa ini. Jangan ulangi kesalahan ayah. Aku menutup surat itu perlahan. Hati terasa berat, tapi ada kehangatan aneh yang merambat seperti luka yang mulai membentuk jaringan baru. Meski masih perih 2 hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kalau mau tahu siapa yang sebenarnya jatuhin ayahmu, datang ke kafe Laut Biru malam ini. Sendirian. Kafe itu lagi. Tempat di mana segalanya dimulai. Aku datang dengan jantung berdebar. Kafe tampak sepi, hanya ada satu orang duduk di sudut. Begitu aku mendekat, aku tertegun, Maya. Perempuan yang dulu pernah kutolong, yang kemudian jadi alasan retaknya rumah tanggaku. Nadia, katanya lembut. Akhirnya kamu datang. Apa maksud semua ini? Ia menatapku dengan mata yang lelah. Aku juga korban, Nat. Aku menatapnya tajam. Korban dari siapa? Dari ayahmu dan dari Rafli. Aku dulu pacar Rafli sebelum kamu. Tapi waktu tahu siapa sebenarnya dia, aku hancur. Aku mau pergi, tapi ayahmu datang. Dia janji bantu keluargaku kalau aku diam. Tapi waktu dia tahu aku masih komunikasi sama Rafli, dia ancam akan hancurin hidupku. Makanya aku pergi waktu itu, dan kamu malah nikah sama dia. Aku menggigit bibir. Jadi kamu tahu juga semuanya? Ia mengangguk. Aku sempat mau ungkap semuanya waktu kamu tolong aku dulu, tapi aku takut.
Aku pikir kalau aku jujur, kamu bakal benci aku. Sekarang aku sadar, kita berdua cuma perempuan yang terjebak dalam dosa yang sama. Aku terdiam lama. Lalu, dengan suara pelan, aku bertanya, kenapa kamu kirim pesan itu? Karena aku tahu siapa yang benar-benar bikin ayahmu jatuh. Bukan Rafli. Bukan aku. Tapi Pak Darwis. Dia yang laporin dokumen lama itu ke media, bukan karena dendam, tapi karena dia takut kalau semua rahasia ikut tenggelam bersamamu. Dia bilang, kebenaran harus keluar, meski harus nginjak orang lain dulu. Aku menatap Maya tanpa kata. Dalam dada, api lama menyala lagi. Tapi kali ini bukan api yang membakar, melainkan api yang memberi terang. Terima kasih, Maya. Ia tersenyum pahit. Aku cuma pengen kita sama-sama bebas. Malam itu aku pulang dengan pikiran berputar. Aku tahu sekarang, kebenaran tidak pernah sederhana. Tak ada pemenang dalam perang antara cinta dan dendam. Hanya luka yang berganti bentuk. Aku duduk di meja kerja, menatap buku catatan ayah sekali lagi. Di halaman kosong terakhir, aku menulis sesuatu dengan tanganku sendiri. Aku tidak akan jadi bayangan dari dosa siapapun lagi. Aku akan menulis akhirku sendiri. Aku menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Hujan turun pelan, membasahi daun-daun mangga di halaman. Dalam hembus angin malam itu, aku tahu satu hal, babak berikutnya bukan tentang siapa yang bersalah, tapi tentang siapa yang berani menanggung kebenaran tanpa lagi bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Sudah sebulan sejak ayah dimakamkan. Parepare kini terasa seperti kota asing. Angin laut membawa bau asin yang tak lagi mengingatkanku pada masa kecil, melainkan pada segala kebohongan yang terurai perlahan seperti benang yang terbakar. Setiap pagi, aku menatap laut dan bertanya-tanya apakah dendamku masih punya makna. Tapi setiap kali aku menutup mata, wajah Pak Darwis selalu muncul, dengan senyum tenang dan kata-kata penuh dalih moral yang ia gunakan untuk menutupi ketakutannya sendiri. Ia bilang kebenaran harus keluar. Tapi yang ia lakukan bukan kebenaran, melainkan pengkhianatan yang dibungkus rasa suci. Ia menjatuhkan ayahku bukan karena ingin menegakkan kebenaran, tapi karena ingin menyelamatkan dirinya dari dosa masa lalu. Dan untuk itu, aku tidak akan diam. Aku memulai langkahku dengan tenang. Tidak ada amarah di wajahku, tidak ada air mata. Hanya kesunyian yang matang seperti api yang menunggu waktu untuk menyala. Aku menelusuri setiap kontak bisnis ayah dulu, setiap catatan keuangan, setiap orang yang masih terhubung dengan nama besar Ahmad Fadli. Dari sana, aku menemukan sesuatu yang menarik. Pak Darwis masih menjalankan perusahaan kecilnya, tapi dengan uang yang dulu ditanam ayahku sebagai investasi rahasia. Ironis, orang yang menjatuhkan ayahku masih hidup dari hartanya. Aku menghubungi seorang kenalanku di Makassar, seorang jurnalis muda bernama Intan. Ia dulu menulis tentang kasus keluargaku, tapi ia berhenti setelah tahu aku terlibat. Aku menemuinya di sebuah warung kecil dekat pelabuhan. Jadi kamu mau aku buka lagi kasus itu? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Bukan untuk ayahku. Untuk kebenaran yang lain. Kebenaran macam apa? Bahwa orang yang mengaku menyelamatkan kebenaran sebenarnya cuma menyelamatkan dirinya sendiri. Intan menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kamu udah berubah, Nat. Semua orang berubah setelah dibakar, jawabku tenang. Malam itu aku duduk di kamar, menatap layar laptop yang menampilkan dokumen lama, perjanjian bisnis antara ayah dan Pak Darwis. Ada satu halaman yang belum pernah dipublikasikan, surat kesepakatan transfer saham atas nama keluarga Darwis, disertai catatan kecil di bawahnya, untuk menjaga rahasia masa lalu. Rahasia apa lagi ini? Aku memindai semua detail, dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang membuatku tersenyum getir. Nama salah satu penerima dana adalah Lembaga Pendidikan Anak Bahari Parepare, sebuah yayasan sosial yang ternyata hanya kedok. Dana besar mengalir ke rekening pribadi Pak Darwis. Aku menyalin semua dokumen itu, lalu menulis pesan ke Intan. Besok pagi, semua akan terbuka. Keesokan harinya, berita itu meledak. Judulnya menghantam layar setiap gawai warga Parepare. Terungkap, yayasan fiktif milik Darwis Group gunakan dana investasi keluarga Fadli. Foto Pak Darwis terpampang lebar di sana, dengan wajah panik saat digiring keluar dari kantornya oleh aparat.
Aku menatap layar tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas, tidak ada senyum kemenangan. Hanya keheningan yang panjang. Beberapa jam kemudian, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Suara di ujung sana bergetar. Nadia, kamu yang ngelakuin ini? Aku cuma mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Kamu pikir kamu menang? Aku menghela napas pelan. Tidak. Aku cuma memastikan yang kalah tahu kenapa mereka jatuh. Telepon terputus. Di luar, sirene mobil polisi meraung di kejauhan, bercampur dengan suara ombak yang menghantam batu karang. Sore menjelang malam, aku pergi ke makam ayah. Tanahnya masih lembab, bunga-bunga yang layu menempel di nisan. Aku berdiri lama, tanpa bicara, sampai akhirnya berkata pelan, "Satu lagi sudah selesai, Yah." Tapi aku gak tahu apakah aku lebih lega atau lebih kosong. Angin berhembus, membawa suara-suara jauh yang entah nyata entah tidak. Mungkin itu hanya pikiranku sendiri, atau mungkin bisikan dari masa lalu. Aku menutup mata dan membiarkan kenangan datang. Tawa ayah, pelukan ibu, wajah Rafli yang dulu begitu kucinta, dan Maya yang pernah kukasihani. Semua jadi satu bayangan panjang di dalam benakku. Aku sadar sesuatu, balas dendam tidak pernah benar-benar berakhir. Ia cuma berubah bentuk. Dulu aku ingin menyalakan api untuk menghancurkan orang lain, tapi kini aku tahu api itu juga menyala di dalam diriku. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari Rafli. Surat panjang tanpa alamat pengirim, hanya tulisannya yang kukenal dengan mudah. Nadia, aku dengar berita tentang Pak Darwis. Kamu akhirnya lakuin yang kamu mau. Aku gak tahu harus bangga atau takut sama kamu. Tapi aku tahu satu hal, kamu selalu punya cara buat nyelesain sesuatu dengan caramu sendiri. Aku udah pergi jauh, mungkin gak akan balik lagi. Aku harap kamu bisa temuin ketenangan, meski aku tahu itu mustahil. Kadang, orang seperti kita gak diciptakan untuk tenang. Tapi kalau kamu suatu hari berdiri di tepi laut, ingatlah, ada seseorang yang pernah mencintaimu bahkan setelah semua yang kita tahu tentang darah kita sendiri. Aku melipat surat itu dan membakarnya di atas lilin kecil. Api menjilat kertas itu perlahan, mengubahnya jadi abu hitam yang beterbangan di tiup angin. Aku menatapnya tanpa air mata. Rasanya aneh, aku tidak bahagia, tapi juga tidak sedih. Seperti tubuhku sudah kehabisan ruang untuk perasaan apapun. Beberapa bulan kemudian, aku meninggalkan Parepare. Kota itu terlalu penuh kenangan. Aku pindah ke Toraja, kota yang jauh di atas awan, di mana udara lebih dingin dan sunyi terasa lebih dalam. Di sana aku membuka toko buku kecil, menjual cerita-cerita lama pada orang-orang yang tidak mengenalku. Setiap malam aku menulis di buku harian, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengingat bahwa aku masih hidup. Di halaman pertama ku tulis satu kalimat. Beberapa api memang tak bisa padam. Tapi aku bisa memilih kemana arah nyalanya. Dan malam itu, di antara bunyi hujan yang jatuh di atap seng dan aroma tanah basah yang akrab, aku akhirnya tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena aku akhirnya paham. Tidak semua luka harus sembuh, beberapa cukup diterima sebagai bagian dari hidup yang pernah terbakar. Parepare mungkin sudah jauh di belakangku, tapi bara itu tetap menyala, lembut, dalam, dan abadi.